Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita jawab satu pertanyaan dulu ini. Setelah itu coba kita hadirkan tamu kita untuk malam ini supaya bisa kita sapa insyaallah. Dan juga spesial nanti adik-adik kita dari orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW, kita akan sapa mereka dan hadir bersama kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bayar hutang. Masya Allah. Kalau saya ada utang silahkan disampaikan. Ini saya bayar gitu ya. Soalnya saya bayar. Atau infak yang didahului. Oh bukan, maksudnya pertanyaan. Jadi antum kasih tanda yang jelas tuh kan di sini. Kasih tanda yang jelas. Kadang-kadang kita kalau salah baca bisa keliru. Ustaz bayar utang atau infak yang didahului. Ini mohon maaf, bukan sayanya, bukan tulisannya yang belum jelas. Sayanya mungkin yang kurang paham ini. Baik, Ustadz bayar utang atau infak yang didahului. Dan apa ada fadilah keutamaan berinfak dan membayar hutang? Maksudnya mana yang didahulukan, bayar utang dulu atau infak dulu, itu mungkin maksudnya ya. Ini tafsir saja ya, kalau keliru tafsirannya tolong nanti diluruskan bagi yang bertanya ya. Tapi nggak usah sekarang, nanti ditulis saja. Apa fadilah keutamaan berinfak dan membayar utang? Baik, teman-teman sekalian, ada dua hal, infak dengan bayar utang. Di mana posisinya? Kita harus rumuskan dulu. Infak terbagi dua bagian. Bagi dua, ada infak wajib, ada infak sunnah. Awas, hati-hati, infak wajib, infak sunnah. Infak wajib ada di Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas di Quran surah An-Nisa. Infak wajib ini adalah infaknya suami kepada istrinya. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah, beda dengan perempuan. Di antara kelebihannya diberikan perangkat untuk mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak. Nafkah diberikan kemudian kepada istrinya, kepada keluarganya. Maka ini yang disebut dengan nafkah wajib. Yang kedua, infak sunnah namanya. Ya, di luar yang pokok tadi. Ya, prioritas pada 5 golongan. Tersebut di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 215. Posisi paling kanan sebelah bawah. Jadi ini yang 5 golongannya. Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun? Mereka bertanya pada Muhammad apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khairin. Katakan kalau mau infak cari yang bagus-bagus, lil walidaini, kepada orang tua, awas, wal aqrabin, kerabat terdekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, ya, kemudian wabnis sabil, yang punya kesulitan bekal dalam perjalanan. Ini infak kalau ingin disalurkan. Ini hukumnya sunnah, hukum sunnah. Sunnah dengan wajib ini diikat pahalanya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261, posisi paling kiri sebelah atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumlatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tayyib. Ini terkait dengan infak. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Sedangkan membayar hutang itu hukumnya wajib. Enggak ada yang sunnah. Nah, sunnah bayar hutang. Masya Allah. Enggak ada, wajib hutang dibayar. Bahkan kalau Anda punya utang kemudian tiba-tiba misalnya meninggal dunia, Nabi diantara yang paling enggan menyolatkan seseorang, ya orang yang walaupun dia baik tapi masih ada tanggungan hutangnya. Beliau katakan silakan saudaranya aja atau yang lain menyolatkan. Saya belum bisa menyolatkan dia. Ya, jadi hukum Anda untuk meminjam uang kepada orang lain atau meminjam barang sebagai hutang, itu kalau memang Anda berhak untuk meminjamnya, itu silahkan masuk dalam kategori sunnah, silahkan. Sunnah itu dianjurkan untuk mengatasi kesulitan yang tidak dimungkinkan sesuai dengan meminjam. Tapi membayarnya itu wajib. Dan turun ayat di sini banyak. Turun ayat di sini, ya. Dalam proses pinjam meminjamnya, Quran surah kedua ayat 282. Itu yang paling panjang, posisi paling kiri dari atas sampai dengan ke bawah. Ya. Nah, cuma di sini posisinya bagaimana ketika Anda dihadapkan pada dua hal tadi. Kalau sama-sama wajib, bayar utang wajib, infak wajib, ya maka dilihat mana yang paling keluasannya. Kalau misalnya keluasannya lebih kepada keluarga cukup nih sekian, sebagian bisa untuk bayar utang, maka akan lebih baik jika dibagi dua di sini. Ini untuk infak keluarga, sampaikan pada keluarga dengan jujur bahwa sedang terikat oleh utang piutang supaya diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini kemudian diberikan, yang satu untuk diberikan bayar utang, dan sampaikan kepada yang diberikan utang tadi, ya, yang pemberi utang tadi, bahwa keadaan kami sedang begini, ada rezeki segini, mudah-mudahan diberikan keluasan. Dan sunnah bagi Anda, ketika ada orang misalnya dalam keadaan kesulitan, dia minta uzur kepada Anda untuk keluasan, sunnah diberikan uzur di situ. Ya, dalilnya jelas. Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 280 sampai dengan 281, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika ada seseorang yang diutangi, mohon maaf, kemudian dia hendak membayar tapi dalam keadaan sulit luar biasa, maka akan lebih baik kalau dia memberikan tangguh di sini. Paham ya?
Jadi dari sini, kalau Anda ingin mengatakan mana yang didahulukan, kalau dua-duanya seimbang, maka Anda bisa bagi dua dalam keadaan yang baik di sini. Mana yang paling madaratnya paling besar, itu dahulukan. Tapi kalau keadaannya sunnah berbanding kemudian dengan wajib, maka dahulukan wajib, kemudian simpan yang sunnah. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala a'lam bissawab.